kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariana Budiarti dari SMK Negeri 6 Tanjung Barat, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini kami akan mewawancarai Kepala SMK Negeri 6 Tanjung Barat dalam tema modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu bagaimana pemimpin dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai kebajikan, dilema etika. Saya akan bersama rekan saya Yofi Inalia Saragi, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada kesempatan kali ini kami berdua di sini akan mewawancarai yaitu Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan. Bersama Pak Mugi, apa kabar Pak pada siang hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Yofi. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya karena Bapak telah meluangkan waktu. Di sini Pak, kami berdua sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas ini Pak yang telah diberikan kepada kami, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang nilai-nilai kebajikan di dalam mengambil keputusan, di mana kami ini Pak mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah yang berada di lingkungan kita ya Bu Endang, yang lingkungan sekitar. Nah, tujuannya untuk mengetahui bagaimana kepala sekolah itu mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolahnya. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Endang. Ini Bu. Ya, terima kasih Bu Yofi. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami persiapkan dalam hal mewawancarai Bapak mengenai bagaimana Bapak selama memimpin dalam menyelesaikan dilema-dilema masalah yang ada di sekolah, terutama yang pertama mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi selama Bapak memimpin yang menyangkut tentang dilema etika atau bujukan moral. Mungkin Bapak bisa berbagi cerita dengan kami sehingga hal-hal positif bisa kami peroleh dari pengalaman Bapak. Baik, terima kasih Bu Endang dan Bu Yofi. Tadi sudah ada pertanyaan dari bagaimana dalam hal menyelesaikan masalah, kasus-kasus yang tentunya berkaitan dengan penanganan dilema etika. Jadi dilema etika yang mana di SMK Negeri 6 Tanjung Jabung Barat. Contoh di sini mungkin dalam penyelesaian kasus kenaikan kelas ya, dalam kenaikan kelas. Jadi dalam kurikulum Merdeka, kurikulum 2023-2024 sekarang, intinya pada dasarnya siswa diharapkan untuk naik kelas semua. Jadi tidak ada siswa tidak naik kelas, itu harapannya. Tetapi ya, bagaimana untuk mencapai itu, tentunya proses pembelajaran per elemen harus tuntas. Tetapi itu sudah kita lakukan, tetapi masih ada beberapa siswa kadang sudah kita lakukan pembinaan sebagainya, masih juga belum
dilaksanakan dengan baik. Nah, itu merupakan dilema bagi kita sebagai kepala sekolah, bagaimana itu menyelesaikan masalahnya. Tentunya ya permasalahan tadi tidak terlepas di mana akar permasalahannya, di mana, apakah di siswanya, apakah di proses pembelajarannya, apakah di pengajarnya, pendidiknya, kan gitu. Jadi identifikasi kalau terjadi pada siswa, tentunya tadi ada pembinaan yang nantinya akan dibina oleh tentunya guru bimbingan konseling, wali kelas, atau mungkin dengan guru per mata pelajaran masing-masing, yang mana apabila siswa yang bersangkutan masih bisa dibantu bertugas mau melaksanakan dengan baik, tentunya itu bisa untuk dinaikkan kelas, walaupun tadi ada mungkin perasaan dilema secara hati, bagaimana secara aturan dia memang belum bisa tuntas, tetapi moral bagaimana kalau misalkan anak itu tidak menaikkan kelas, bagaimana perasaan dengan kawan, bagaimana masa depannya. Mending kalau dia mengulang, kalau dia berhenti, putuslah harapan mereka tidak sekolah, berarti kita juga mematikan harapan cita-cita mereka. Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya, di mana tadi Bapak memaparkan tentang bagaimana kasus-kasus dilema tentang kenaikan kelas, begitu kan Pak? Pasti ada dilema etika dan bujukan moral tentang rasa kasihan jika mereka tidak naik kelas, gitu Pak. Nah, terkait itu pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak mengenai naik kelas itu, terutama untuk kasus-kasus yang Bapak sebutkan tadi, yang pasti ada dua kepentingan, baik itu pasti ada nilai benarnya Pak, ada nilai benar dan ada mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Pak Anda Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bapak? Baik, terima kasih Bu Yopi. Menanggapi pertanyaan kedua, tadi mungkin sudah disampaikan, dalam pendidikan kenaikan kelas perlu adanya musyawarah rapat dewan guru atau rapat stakeholder pemangku kepentingan bersama, dimusyawarahkan bersama, diputuskan bersama. Tadi jadi seandainya ada permasalahan yang timbul di kemudian hari, itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi kita putuskan, kita selalu minta saran, minta pendapat dari rekan guru yang mengajar, guru BK dan sebagai guru mapel dan sebagainya. Jadi intinya kami mengambil keputusan itu berdasarkan keputusan bersama dewan guru, kemudian juga mungkin staf tata usaha dan mungkin juga guru bimbingan konseling yang ada di SMK Negeri 6 Tanjung Jabon Barat. Mungkin itu Bu Yati. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Pak, kira-kira langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut, mungkin bisa melibatkan beberapa anggota sekolah atau pihak luar mungkin Pak. Silakan. Baiklah, terima kasih. Di langkah-langkah dalam mengambil keputusan, ini yang pertama adalah mengidentifikasi akar permasalahannya. Mengidentifikasi itu mengkategorikan, mengelompokkan permasalahan yang ada. Ini masalah ini kecil besar, gitu. Masalah ringan mungkin perlu diselesaikan, kalau diselesaikan guru mata pelajaran, selesaikan guru mata pelajaran sendiri. Nah, kalau misalkan perlu adanya kesiswaan, perlu dimasalahkan bersama dengan komite, seperti itu. Kemudian kalau masalah terlalu besar, bisa juga minta bantuan dengan pihak kepolisian atau mungkin pihak
wilayah setempat, camat dan sebagainya. Ini berkaitan dengan mungkin kenakalan remaja yang sudah arahnya keluar lingkungan sekolah. Tentunya kami melibatkan berbagai pihak yang tentunya semua itu untuk memperoleh mana yang terbaik bagi siswa yang bermasalah, mungkin juga mana yang terbaik untuk sekolah dan masyarakat sekitarnya. Jadi intinya diidentifikasi permasalahannya. Kalau masalah kecil cukup diselesaikan di sekolah sendiri. Misalkan bermasalah dengan guru mapel, ya guru mapel sendiri. Masalah agak luas mungkin dengan guru BK atau mungkin dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, atau mungkin perlu keluar lagi kepala sekolah dan pihak terkait yang lainnya. Baik Pak, terima kasih. Berarti intinya langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan jika masalah itu kecil ya bisa ditangani oleh guru itu sendiri atau pihak sekolah gitu ya Pak ya. Tapi kalau masalah itu sudah menyangkut masalah yang besar, bisa melibatkan pihak lain, atau kalau memang sudah kriminal ya pihak kepolisian bisa dilibatkan begitu ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan berikutnya yang keempat. Tadi kan langkah-langkah ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, gitu Pak. Baiklah, jadi kami yang pertama adalah berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal menyelesaikan masalah. Kemudian sesudah berkomunikasi, tentunya kita akan menentukan jadwal, mungkin kapan menentukan jadwal, mengambil kapan musyawarah akan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya yaitu tadi yang ketiga, melaksanakan musyawarah atau bermusyawarah, tentunya menyelesaikan masalah yang terjadi itu secara bersama-sama dengan melibatkan beberapa pihak tadi yang terkait, yang tentunya bisa menyelesaikan masalah dengan baik, yang mana yang siswa yang bermasalah juga tidak merasa dirugikan, dan kemudian tetapi ada perubahan ke arah baik dan tentunya untuk kebaikan sekolah, siswa sekolah untuk kedepannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama Bapak memimpin, mungkin dalam menyelesaikan masalah tersebut ada tantangan yang Bapak hadapi, kira-kira bisa Bapak ceritakan. Baik, terima kasih Bu Endang, Bu Yopi. Sebenarnya kalau masalah yang tertantang ya, yang memang berat adalah masalah yang sudah melibatkan kenakalan remaja yang tentunya sudah berurusan dengan pihak luar. Contoh mungkin perkelahian antar remaja, atau mungkin ada siswa yang mengancam guru misalnya kan. Tetapi pengalaman ini yang pernah saya agak berat adalah sudah menyangkut perkelahian antar pelajar, antar siswa. Pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu itu, mungkin ya saling menunggu siswa dari sini keluar, menunggu siswa dari sana. Akhirnya terjadilah bentrok siswa itu di luar sana. Nah, siswa di luar sana yang akhirnya tidak kita sebutkan sekolahnya di mana, ya tadi akhirnya kepala sekolah saya dengan kepala sekolah yang siswa tadi itu berurusan dan hampir melibatkan pihak kepolisian, dan alhamdulillah itu bisa kami selesaikan kekeluargaan antara pihak SMK 6 dengan sekolah yang lain. Itu tantangan sebenarnya yang luar biasa. Nah, salah-salah kita ambil keputusan itu berakibatnya fatal kalau dibiarkan
Nah, itu berlarut panjang. Nah, jadi bukan kasus di sekolah, tetapi sudah kasus di lingkungan sekolah dan melibatkan dari pihak kepolisian. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini ya Pak ya, terkait masalah-masalah atau kasus-kasus dilema etika ini, bagaimana Bapak menyikapi kejadian tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan tersebut di tempat, atau Bapak menjadwalkan terlebih dahulu dalam menyelesaikannya, atau bagaimana Pak bentuk prosedur yang akan Bapak jalankan? Baik, terima kasih Bu Yopi. Kembali masalah kasus ya. Kalau tadi saya sampaikan, kalau kasus yang itu ringan mungkin bisa langsung diselesaikan di tempat. Ya mungkin saya limpahkan kepada guru, siapa yang ya mengenai mungkin kesiswaan atau guru piket atau guru siswaan tadi ya. Tetapi ya guru BK. Tetapi secara kalau menghadap siswa, selagi itu masih diselesaikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di SMK 6, saya tidak mengambil untuk memutuskan masalah itu. Biarlah selesaikan Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Tetapi kalau sudah permasalahan itu sudah besar, sudah harus melibatkan orang banyak untuk menyelesaikannya, biasanya kami berkomunikasi dari pihak-pihak terkait, misalkan Pak RT, Pak Lurah, dijadwalkan dulu, baru kapan kita berkumpul menyelesaikan masalah, dan kita hadirkan siswa, orang tua yang bermasalah, mungkin juga dengan permasalahan yang ada di luar. Nah, kita itu nanti kemudian kita identifikasi permasalahannya, kita tanya permasalahan sebenarnya di mana, siapa yang sebenarnya salah dan sebagainya. Nah, itulah kita cari jalan tengahnya. Pada dasarnya masalah ini kalau sudah melibatkan orang banyak, pada dasarnya pasti semuanya salah. Pasti semuanya, sebab terjadi perkelahian pasti ada masalah. Nah, masalah itu bisa kecil, bisa besar, intinya kalau dikaji-kaji apapun permasalahannya, pertanyaan siswa pada dasarnya semuanya ada salah. Mungkin karena ada salah paham dan sebagainya, sehingga disitulah pertengkaran, perkelahian itu. Jadi kalau masalah kecil bisa langsung diselesaikan di saat itu juga, di tempat itu juga, mungkin melibatkan guru yang sekiranya berkompeten di situ. Kalau masalah itu besar, dijadwalkan dulu, dimusyawarahkan, baru ditarik suatu kesimpulan supaya kita dalam menentukan masalah ini semakin banyak yang terlibat, mudah-mudahan risiko dalam pemutusan masalah itu lebih kecil. Kita meminimalisir risiko yang akan terjadi baik bagi yang bermasalah maupun kita yang memutuskan masalah tadi. Begitu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana tadi bahwa dalam menyelesaikan masalah tersebut tentunya tergantung kapasitas masalahnya ya Pak ya. Ada yang bisa diselesaikan pada waktu itu, ada juga yang perlu melibatkan pihak lain seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya begini Pak, seandainya masalah tersebut terjadi dan sudah dilakukan penyelesaiannya, kira-kira adakah orang atau faktor yang mempengaruhi selama ini dalam Bapak mengambil keputusan tersebut sehingga Bapak mempermudah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Seperti itu Pak. Baiklah, untuk faktor yang pengaruhi atau yang bisa membantu tadi, kita kembalikan lagi kepada porsi permasalahannya, juga sebab permasalahan itu apa, gitu. Kalau memang
permasalahannya ini berkaitan dengan guru mata pelajaran, ya selagi diselesaikan guru mapel masing-masing, ya masalahnya selesaikan. Kalau ini permasalahan ini mencakup bakat luas, tentunya ya kita serahkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di atasnya. Apalagi sekarang ini sudah ada misalkan tim pencegahan kekerasan, TPK di sekolah. Jadi serahkan tim yang ada di sekolah tadi, tim bisa guru BK, soal, nah itu. Jadi seperti itu namanya. Jadi kalau ada hal-hal yang faktornya ya kita serahkan kepada orang-orang yang atau kepada ahlinya yang bisa menyelesaikan masalah tadi. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir ini Pak. Biar jangan terlalu tegang gitu ya Pak ya. Nah, dari pertanyaan terakhir ini Pak, mungkin dari sekian pertanyaan tadi yang telah kami tanyakan dan Bapak sampaikan jawabannya. Nah, apa ini Pak pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri di dalam mengambil keputusan di dilema etika? Jadi hal yang menarik sebenarnya kita prinsip begitu. Setiap masalah yang ada pasti ada jalan keluarnya. Nah, jadi setiap masalah yang ada pasti ada, seberat apapun permasalahan pasti ada jalan keluarnya, asalkan diselesaikan oleh orang ahlinya. Nah, tapi kalau masalah kecil pun kalau yang menyelesaikan bukan ahlinya, tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin saja. Pak, terima kasih atas waktunya yang telah Bapak berikan kepada kami. Mungkin itulah Pak pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan sebagai tugas kami dalam memenuhi tugas kami di demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Di akhir kata, saya Yofi Inalia Saragi dengan rekan saya Ibu Ari Endang Budiarti mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak. Salam sejahtera dan selamat siang buat Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Yofi Inalia Saragi dan saat ini saya mengajar di SD Negeri 155 Muara Danau. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, di sebelah kiri saya ada Ibu, silakan Bu, perkenalkan namanya. Saya Ari Endang Budiarti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 6 Tanjung Jabung Barat. Kemudian kami sama-sama angkatan 10. Pada saat ini akan mewawancarai salah satu kepala sekolah dari SD Yopi Ya. bersama Ibu Siti Aisyah. Oke. Bu, perkenalkan. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, SPD SD. Saya kepala sekolah SD 155 Muara Danau dan saya bersedia untuk diwawancarai oleh guru-guru hebat calon guru penggerak angkatan 10. Baik, Bu Siti, apa kabarnya pada siang hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, ya kelihatan dari raut wajahnya sepertinya Iya. lagi fresh, bahagia gitu ya Bu ya. Harus selalu bahagia. Selalu bahagia. Nah, Terima kasih atas waktunya Bu Siti. Iya. Kami dari angkatan 10 ada tugas modul 3.1 tentang mewawancari kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang pernah Ibu alami selama pengalaman memimpin sekolah ini. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami persiapkan Bu. Pertanyaan pertama di sini, kira-kira Bu, Ibu bisa berbagi cerita dengan kita, mungkin pengalaman Ibu selama memimpin, masalah-masalah yang sudah Ibu hadapi, yang Ibu selesaikan di sekolah ini khususnya. Kemudian bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut dengan dilema etika yang Ibu rasakan dan
bujukan moral yang ibu merasakan sendiri? Mungkin bisa berbagi, Bu. Masalah-masalah yang terjadi untuk etika moral, mungkin penerapan disiplin itu disiplin pribadi ya, itu mungkin bisa di masalah yang terjadi saat ini. Itu kenapa disiplin pribadi, disiplin yang pastinya berpakaian, terus penggunaan seragam, itu terjadi di sekolah kita khususnya. Kenapa? Karena di sebagian siswa kita itu memakai pakaian yang mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan, karena kendalanya itu orang tuanya mungkin keterbatasan ekonomi atau penghasilan, karena sebagian dari orang tua kita kan, apalagi kita di desa, itu tidak semuanya mampu. Ada yang di bawah dari garis kemiskinan, misalnya di bawah garis normal kan. Cuman bagaimana kita mensiasati atau mencari solusi itu, solusinya yaitu memberikan tenggang waktu kepada mereka untuk melengkapi pakaian, walaupun kita beri jangka waktu ya sebulan atau 2 bulan, tidak harus sekaligus kita beli keseluruhan untuk perlengkapan seragam tersebut agar terlihat rapi, disiplin. Itulah yang penerapan disiplin, biar kita punya etika dalam berpakaian dan etika dalam kesadaran diri dalam kebersihan, menyayangi diri sendiri, itu yang utama. Ya, Bu. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, pertanyaan yang kedua. Jadi Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama jika ada kasus-kasus di mana mungkin ada kasus itu yang mungkin kepentingannya sama-sama benar, atau bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan dalam mengambil nilai kebajikannya? Baik, dalam pengambilan keputusan untuk suatu masalah yang terjadi, misalnya kan ada anak berkelahi, mungkin itu kita nggak serta-merta menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada mereka, tapi kita berdiskusi dulu, karena kita dalam satu rumah, dalam satu organisasi, kita tidak berdiri sendiri, makanya kita berdiskusi dengan dewan guru, apa dampaknya nanti, terus apa akibatnya seperti itu, dan bagaimana solusinya. Kita gunakan forum diskusi kita di sekolah dengan dewan guru yang pertama. Terus apabila itu pelanggarannya termasuk berat, kita kan punya satu tim sekolah, tim penanganan tindak kekerasan, dan itu kita pergunakan juga untuk menangani masalah-masalah yang memang tidak bisa mungkin diselesaikan dengan guru yang ada di sekolah. Seperti itu. Berarti intinya Ibu dalam mengambil keputusan tersebut tidak langsung ya Bu ya, berarti perlu komunikasi, perlu kerjasama. Pertanyaan selanjutnya Bu, dari permasalahan yang sudah Ibu hadapi tadi, kira-kira langkah-langkah apa yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Langkah yang pertama yang kita ambil, yang pertama itu musyawarah yang pastinya. Musyawarah kepada dewan guru, karena kita yang posisinya saat itu di sekolah ya. Kemudian kita bermusyawarah juga kepada orang tua. Terus tim yang kita bentuk. Nah, kalau seyogyanya itu tidak berhasil kita selesaikan, nah kita akan minta tolong atau minta solusi atau pendapat dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya pengelola sekolah kita, lembaga adat mungkin,
atau perangkat desa seperti itu. Kenapa? Karena setiap keputusan apapun itu kan terkadang kan kita terbentur mungkin dengan adat istiadat yang ada, terus homogennya kita kebiasaan ya, terus apa, karena kita kan di sini kan nggak satu suku misalnya kan, kita kan bermacam-macam suku, jadi terkadang kita terbentur dengan seperti itu. Hanya yang kita utamakan terlebih dahulu adalah musyawarah dengan guru, terus komunikasi kita dengan orang tua, lingkungan, baru kepada tim kita yang ada di sekolah, timnya, kemudian lingkungan masyarakat, baik itu perangkat desa, tokoh agama, atau tokoh adat seperti itu, dan terakhir mungkin dengan Pak Pengawas seperti itu. Terima kasih Bu Siti. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah efektif yang pastinya dengan musyawarah ya. Musyawarah yang harus kita lakukan itu dengan guru kita, karena kita di satuan lingkungan pendidikan kan, dengan guru, kemudian dengan orang tua, dengan masyarakat, dan pengawas sekolah, baru nanti dengan yang lainnya. Itu untuk mengambil solusi ya, yang dikatakan win-win solusi agar tidak merugikan salah satu pihak. Yang pastinya semua itu kita musyawarahkan bersama, bukan kita mengambil keputusan secara sepihak yang akan merugikan sepihak. Seperti itu. Intinya musyawarah ya Bu ya. Iya. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang penting semua pihak merasa tidak dirugikan. Iya, benar sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini Ibu dalam menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekolah atau dalam pimpinan Ibu semasa Ibu menjabat sebagai pimpinan sekolah, tantangan terbesar yang Ibu rasakan dalam menyelesaikan masalah dalam mengambil keputusan tersebut, sulitnya di mana? Yang paling sulit dalam pengambilan keputusan tersebut itu sebenarnya yang pertama itu karena kita ekonomi ya. Ekonomi orang tua kan tidak semua sama. Jadi mau kita memaksakan harus semua rapi, harus semua bagus dan sama setara, sepertinya kurang etis. Karena itu pasti akan merugikan salah satunya. Jadi mungkin faktor utama atau kendala utama yaitu dengan perekonomian orang tua. Itu yang jadi poin besar seperti itu. Berarti lingkungan masyarakatnya yang belum ekonominya belum merata ya Bu ya. Ekonomi yang belum merata itu yang menjadi faktor utamanya. Apalagi rata-rata orang tua murid kita ini pendatang dan menjadi buruh atau pesuruh lah ya, pekerja seperti itu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, pertanyaan ke-6. Tatkala ketika Ibu diperhadapkan dalam suatu masalah gitu Bu, nah dalam penyelesaian waktunya, dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus itu di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya di waktu yang Ibu atur di kemudian hari gitu? Itu bagaimana Bu, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal kita nggak pernah mengharuskan hari itu selesai ya, karena kita kan harus mengkaji masalahnya tersebut. Apa sih yang jadi faktor-faktornya, kok kenapa masalah ini terjadi gitu kan? Jadi ya nggak ada jadwalnya. Apabila misalnya sekarang kendala nih, ada salah satu anak kok dia tidak menggunakan pakaian yang sopan misalnya kan, atau yang sesuai, kita tanya aja dulu, tanya kepada anaknya itu, terus kita juga cari tahu atau konfirmasi kepada orang tuanya. Itu kan tidak dalam satu waktu itu, kan pastinya seperti itu. Terus bagaimana penyelesaiannya juga tidak dalam satu waktu itu. Jadi tidak ada jadwal yang terstruktur misalnya.
masalah yang dihadapi tersebut dilihat juga kondisinya ya Bu. Iya, apakah masalah itu bisa langsung diselesaikan atau tidak, atau masih memerlukan waktu seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira dalam Ibu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika ini, apakah ada faktor orang lain atau seseorang yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Yang pastinya ya, semua dewan guru, semua warga sekolah, terutama dewan guru, orang tua murid, kepala sekolah, itu bisa kita libatkan seperti itu. Selain itu juga kita bisa mencari informasi itu dari lingkungan RT-nya mungkin, ya kan? Dari tetangga-tetangganya seperti itu. Jadi ya semua orang bisa kita libatkan seperti itu. Yang pastinya biar kita bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin, kemudian nanti kita saring, yang pastinya informasi itu yang benar. Seperti itu. Gitu ya Bu. Pertanyaan terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu di dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari wawancara kita hari ini, yang pastinya yang pertama yang harus kita petik adalah setiap kita mengambil keputusan itu kita juga harus melihat kondisi dari warga kita, warga sekolah kita. Terutama kan kalau ini kan menyangkut pada siswa, jadi kita juga tidak harus menutup mata, harus serta-merta mewajibkan, tapi kita tidak mau melihat kondisi ekonomi keluarga seperti itu. Jadi memang kita usahakan untuk mereka memenuhi itu, tapi diberi tenggang waktu. Kenapa? Karena tidak semua orang tua itu ekonominya sama, ya kan? Di atas rata-rata. Mungkin kan ada yang mampu, ada yang tidak mampu seperti itu. Seperti ada beberapa ya kan yang nggak bisa makan dalam sehari itu, bukan nggak bisa makan, tapi untuk makan saja susah seperti itu kan. Jadi kita berilah mereka tenggang waktu seperti itu. Jadi kebutuhan apa sih tadi? Kondisi. Jadi kondisi orang tua, kondisi ekonomi orang tua itu benar-benar berpengaruh dalam kehidupan putra putri di sekolah. Seperti itu. Oke Bu, terima kasih atas waktunya, sudah berbagi pengalaman dan berbagi cerita. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini membagi ilmu tentang pengalaman Ibu bagaimana menyelesaikan solusi dari dilema etika bisa bermanfaat untuk kami ke depannya. Terima kasih waktunya Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Siti. Demikianlah wawancara kami dengan Kepala Sekolah SD 155 Muara Danau dalam praktek pengambilan keputusan dilema etika. Selamat pagi Bu Siti, apa kabarnya pada pagi hari ini? Selamat pagi juga Bu Yopi, alhamdulillah kabar saya baik. Baiklah Bu, sesuai dengan percakapan kita yang kemarin gitu ya Bu ya. Iya. Kalau pada pagi hari ini kita akan melakukan percakapan atau saya akan mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah. Tapi Bu, ada baiknya Ibu perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Kenalin diri gitu ya. Iya Bu. Oke, nama saya Dr. Anda Siti Rafia. Saya sebagai kepala sekolah di TK Tunas Bangsa Desa Muara Danau, Kecamatan Ledang Mendalu. Oke, terima kasih ya Bu. Nah Bu Siti, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk
saya, Ya. di mana Bu, saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 ini memiliki tugas untuk mewawancarai 2 atau 3 orang kepala sekolah, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, tujuannya Bu, untuk mengetahui nanti bagaimana kepala sekolah itu dapat mengambil dan memutuskan masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Namun nanti ketika menjawabnya tentunya Ibu menjawab sesuai dengan ruang lingkup atau sesuai dengan ruang lingkup sekolah yang Ibu pimpin gitu ya Bu ya. Oke. Baik Bu, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu Siti ya. Iya. Ini Bu. Nah, selama ini selama Ibu memimpin, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus-kasus yang ditemui, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan-pilihan yang sama-sama benar dan masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dengan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka ini termasuk ke dalam bujukan moral. Begitu ya Bu ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Iya Bu. Selama ini bagaimana sih Bu Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama itu Bu untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ketika ada suatu permasalahan yang harus diputuskan, saya biasanya melakukan musyawarah dulu dengan semua guru-guru agar nanti dihasilkan sebuah keputusan yang mufakat atas hasil musyawarah. Biasanya begitu saya. Jadi pada dasarnya musyawarah terhadap guru-guru begitu ya Bu ya? Iya. Kemudian Karena saya nggak bisa ngambil keputusan sendiri atas ada permasalahan di sekolah. Jadi saya melibatkan guru-guru dulu. Saya buat musyawarah dulu dengan guru. Begitu ya Bu ya. Kemudian ini Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, biasanya langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini dalam mengambil keputusan yaitu dengan mengajak semua guru untuk berdiskusi, untuk sama-sama menyepakati keputusan yang harus kami ambil. Jadi pada dasarnya diskusi itu penting ya Bu ya, untuk Iya, pada guru-guru. jadi kadang-kadang apa yang tidak terpikirkan oleh kita dipikirkan oleh guru-guru yang lain. Sehingga diusahakan keputusan itu adalah keputusan yang terbaik nantinya. Keputusan yang terbaik, keputusan bersama gitu ya Bu ya. Iya, begitu. Nah, kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja ini Bu yang selama ini mungkin Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Ya, biasanya hal yang saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan yaitu dengan adanya tindakan preventif sebelum permasalahan itu terjadi. Itu biasanya tindakan preventif yang saya lakukan. Begitu ya Bu. Nah, kemudian ini Bu, tentu Bu di dalam pengambilan keputusan itu pasti Ibu pernah mengalami tantangan-tantangan Ya, dalam pasti mengambil dong. keputusan gitu ya Bu ya. Ya, Nah, ya. yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa ini Bu yang selama ini merupakan tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, bagi saya tantangan yang selama ini terjadi dalam setiap pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah kurangnya ketegasan jika saya dihadapkan dengan permasalahan yang melibatkan rasa kemanusiaan. Jadi saya tuh sering
terbawa perasaan gitu Bu, Baper lah istilahnya ya, kasihan Bu ya. gitu. Kadang-kadang ya kita melanggar aturan-aturan yang ada gara-gara perasaan tadi gitu. Jadi kadang-kadang kalau sudah berbicara tentang perasaan timbul rasa ketidaktegasan terhadap Iya, kasus begitu. gitu ya Bu ya. Kadang-kadang kita ya nggak tegaan gitu lah Bu. Nggak tegaan. Padahal sebenarnya itu bertolak belakang dengan peraturan yang kita buat di Iya, sekolah gitu ya Bu ya. gitu, Bu. Iya, iya. Oke Bu, kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika diperhadapkan ke satu masalah dilema etika gitu Bu. Nah, apakah yang saya tanyakan, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, apa langsung menyelesaikan di tempat gitu Bu? Bagaimana itu menurut Ibu bentuk? Iya, iya. Biasanya saya kalau dalam penyelesaian permasalahan dilema etika ini tidak ada jadwal khusus. Karena ketika permasalahan dilema etika itu terjadi, saya langsung menyelesaikannya dengan melakukan musyawarah dengan seluruh guru. Biasanya kayak gitu Bu saya. Berarti ketika ada permasalahan langsung diputuskan permasalahan itu. Ya, kami langsung berembuk dengan guru-guru ya supaya jangan masalah itu cepat terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Biasanya langsung begitu Bu saya lakukan. Jadi masalah itu langsung selesai, tidak berlarut-larut. Berarti tidak perlu penjadwalan gitu ya Bu Ya, ya? tidak ada. Ketika ada masalah itu saya langsung kumpul dengan guru-guru, bagaimana dengan permasalahan yang terjadi pada hari ini, baiknya apa yang solusi yang bisa kita berikan kepada penyelesaian masalah ini, biasanya kayak gitu Bu. Kemudian Bu, ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada ya, yaitu semua guru yang selalu saya ajak untuk bermusyawarah ketika saya dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika, sehingga saya mendapatkan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Nah ini Bu, pertanyaan terakhir ini ya Bu ya. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu, pembelajaran apa sih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri di dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman yang saya ambil dari apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tidak semua yang kita anggap benar itu benar. Karena kita harus melihat dulu dari berbagai aspek. Saya kira itu. Jadi tidak selamanya benar. Benar itu benar. Benar itu. Menurut kita sudah benar, tapi menurut orang lain belum tentu benar, begitu ya Bu ya. Jadi kita harus bisa juga melihat dari segala aspek yang mempengaruhi dalam kita mengambil keputusan menyelesaikan masalah tadi gitu. Baik Bu, sepertinya pertanyaannya ini sudah habis, tapi kayaknya harus lebih banyak lagi pertanyaannya ya Bu ya. Iya. Karena sepertinya berbicara dengan Ibu Siti ini sangat menarik gitu. Ada aja. Baik Bu Siti, terima kasih ya Bu Siti sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sama-sama. Semoga pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang Ibu berikan tadi itu dapat menginspirasi saya sebagai calon guru penggerak untuk memotivasi saya ke depannya, sehingga saya juga di dalam mengambil keputusan bisa menerapkan unsur-unsur 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Terima kasih ya Bu, sekali lagi. Iya, sama-sama Bu.